Ya. Oke. Sorry. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan kuliah pemrograman komputer. Ini adalah kuliah hibrida yang terakhir sebelum kita akan liburan dan cuti Idul Fitri. Ya, jadi saya akan tunjukkan nanti jadwal kuliah beberapa minggu ke depan supaya Anda dapat gambaran. Terus juga saya akan memberikan dulu penjelasan tentang praktikum pemrograman komputer untuk minggu depan, gitu ya, khusus minggu depan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke kuliahnya. Oke, saya tunjukkan di sini. Jadi kalau Anda datang melalui browser Anda itu ke alamat berikut ini, seharusnya sudah dijelaskan. Oh, nggak kelihatan di sana ya. Oh, nanti saya tuliskan aja di kotak chat. Jadi itu adalah ugm.id/DTNTF genap 2122, nempel ini. Maka Anda bisa melihat jadwal kuliah seperti di sini. Oke, ya, Anda lihat nih, ini kuliah hari Kamis. Itu biasanya di tab kedua atau di sheet yang kedua, jadwal kuliah. Nah, pada hari, sebentar, kok nggak kelihatan harinya? Oh, di atas sini ya. Pada hari Kamis, kuliah kita termasuk yang paling akhir. Ini pemrograman komputer, saya blok 15.30 sampai 17.10 kalau normalnya. Di TN4 udah betul. Nama saya sebagai dosen. Ini adalah tautan untuk Zoom-nya. Kemudian kita mau lihat ini. Anda lihat nih, UTS sudah kita lalui. Ini dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Selanjutnya minggu ke-8 sampai minggu ke-14, lalu UAS. Nah, kita sekarang berada pada minggu ke-9. Nah, semua yang di blok-blok ini hibrida. Nah, hibrida. Jadi dengan demikian minggu ke-8, minggu ke-9 sudah, mulai minggu ke-10 minggu depan. Kemudian Anda lihat tuh 25 April minggu depan kan. Lalu 9 Mei ini setelah liburan hari raya. Karena kita mulai libur hari raya 29 April sampai 6 Mei. 6 Mei. Ya, 6 Mei itu hari Jumat. Jadi tanggal 7, tanggal 8 Sabtu Minggu. Terus masuk lagi 9 Mei, itu masih daring sepenuhnya. Jadi kalau putih ini daring sepenuhnya. Nah, lalu nanti minggu 13 dan 14 kembali hibrida. Ya, kembali hibrida sesuai nanti dengan batch yang ditunjukkan di jadwal yang seperti demikian. Nah, ini jadwal per minggunya. Ini hibrid minggu ke-9, hibrid minggu ke-10 udah disiapkan. Nanti Anda bisa lihat pada hari Kamis seperti hari ini, nanti lihat paling bawah, dekat-dekat yang di bawah. Nah, kalau di sini sekarang masih diminta saya luring, Anda luring batch TN2. Ya, nanti diganti-ganti antara batch TN1 dan TN2, ya. Oke, jadi dengan demikian sudah jelas bagian itu. Kemudian untuk praktikum pemrograman komputer minggu depan, ini berlaku untuk semua, grup A, grup B, grup C. Saya pilih aja grup C sebagai contoh. Itu pada bagian depan, di bagian menu stream, sudah saya tampilkan
bahwa ada himbauan dari Pak WD, Wakil Dekan Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik, dan juga pendapat sebagian besar asisten juga mendukung, bahwa minggu depan untuk PPK 06 itu dilakukan secara daring sepenuhnya. Ya, daring sepenuhnya. Lalu bagaimana prosedurnya? Karena selama ini Anda kan luring. Jadi daring itu bagaimana? Pertama, prates tetap dilakukan seperti biasanya. Berarti 2 hari sebelum Anda kerja lab, udah keluar prates, seperti kalau untuk grup C, hari Selasa udah keluar, Selasa pagi. Anda kerjakan selama Selasa dan Rabu, supaya hari Kamis bisa kerja lab kan? Nah itu kerjakan seperti biasa, dan kalau nilai Anda di bawah 50, ya berarti nggak boleh ikut kerja labnya. Peraturan tetap berlaku. Nah, pada jadwal pelaksanaan kerja lab PPK 06 yang hari Kamis, misalnya untuk grup C, praktikan mendatangi laman web Classroom, Google Classroom PPK pada grupnya masing-masing. Grup A Senin, grup B Rabu, grup C Kamis. Ya. Nah, kemudian Anda masuk ke nanti bagian classwork ini. Nanti di situ disediakan modul 06, sekarang belum ada modul 06. Nah, Anda ikuti langkah-langkah berikut ini. Ada pilihan baru, yaitu daftar hadir. Ada daftar hadir. Selama ini kan daftar hadir dilakukan di kelas, di lab. Nah, jadi sekarang baru ada secara online. Nah, ternyata nanti itu berupa Google Forms yang biasanya Anda isi kalau masuk ke dalam ruang komputer itu. Yang Anda sorot QR code-nya itu pakai HP, lalu Anda isi, nah sama bentuknya seperti itu. Jadi isi dulu daftar hadir itu, lalu mengunduh berkas kerja lab PPK 06, yaitu yang biasanya namanya lab PPK 068888 itu Anda download ke komputer Anda, lalu kerjakan seperti biasa, tapi di rumah selama 2 jam, sesuai dengan jadwalnya. Senin 10.12, Rabu 10.12, Kamis 13.15. Ya. Oke, nah bila menghadapi kendala ketika mengerjakan kerja lab tersebut dan Anda tidak bisa mengatasinya, Anda boleh bertanya kepada asisten. Asisten standby 2 jam selama itu, selama masa kerja lab. Ya. Nah, bagaimana menghubunginya? Lewat media sosial yang sudah dibantu selama ini untuk grup A, grup B, grup C. Jadi tanyanya lewat situ. Ya. Asisten akan menjawab juga lewat situ. Nah, terus apabila selesai di penghujung masa 2 jam, praktikan harus mengunggah hasil kerja labnya. Nah, itu yang beda. Selama ini kalau Anda udah selesai ya pulang, gitu kan? Nah, kalau yang sekarang file lab PPK 068888 itu sudah diganti dengan nomor mahasiswa Anda, NIU Anda, itu diunggahkan, di-upload ke Google Classroom di tempat dekat dengan Anda mengundahnya. Nanti saya sediakan pilihannya untuk tempat mengunggahnya, dan itu akan menjadi bukti bahwa Anda telah mengerjakan kerja lab. Itu buktinya. Karena kan kita nggak ketemu langsung. Nah, oke. Tapi itu tidak dipakai untuk nilai. Tetap kerja lab tidak dinilai, hanya dianggap sebagai latihan pemrograman. Nah, setelah itu akan keluar kerja lab seperti biasa. Nah, kerja lab Anda bisa kerjakan selama 5 hari, Anda download, Anda kerjakan selama 5 hari, jangan lewat tenggatnya. Nah, kemudian Anda upload, Anda unggah di tempat yang biasanya. Itu nanti akan dipakai sebagai komponen penilaian Anda. Jadi komponen penilaian praktikum pada semester ini ada 2, prates sama laporan lab. Cuma 2 itu aja. Ya. Nah, udah, selamat berdaring ria. Oke. Oke. Kita masuk sekarang ke bagian kuliahnya. Yang lewat chat juga presensi Ivandi Cahya Pratama sudah tercatat dan Darmawan Eka Putra. Izin bertanya, Pak. Oke, hari ini sebaiknya saya duduk aja. Agak capek saya. Kita akan masuk bahan kuliah ini. Oke. Jadi sebelum juga kuliahnya dimulai, saya mohon maaf dulu. Kayaknya kuliah pemrograman komputer ini terlambat dibanding praktikumnya. Jadi bahan yang sudah Anda praktikumkan, Anda praktekkan, tapi belum saya bahas teorinya. Nah, mohon maaf untuk itu. Jadi sebelum hari raya, mohon maaf lahir batin dulu.
Oke, nah dan saya akui ternyata bahwa kuliah hibrida di kelas serupa ini itu ternyata memakan waktu daripada yang daring. Itu saya akui. Artinya karena memang waktunya diperpendek, satu SKS mula-mula 30 menit, lalu satu SKS 40 menit, padahal harusnya resminya 1 menit itu satu SKS itu 50 menit, 50 menit. Makanya akhirnya bahannya terpotong-potong, tapi saya usahakan tetap diberikan dan praktikum jalan terus dengan cara yang lama, satu SKS 50 menit gitu. Akibatnya Anda mungkin sudah membahas tentang input, Anda sudah membahas tentang penggunaan struktur bercabang, padahal kuliahnya baru hari ini gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir juga sama-sama mendukung kan. Jadi Anda praktek dulu baru tahu teorinya, maupun teori dulu baru prakteknya, itu sama aja dapatnya ya. Kalau memang nggak tahu ya nggak tahu. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri sebenarnya seluruh bahannya sudah saya letakkan di Elok. Jadi yang ini pun sudah saya letakkan, cuman saya belum memberikan semuanya di kelas ya. Jadi kita lanjutkan bahan kita tentang minggu lalu, yakni fungsi itu membuat daerah dari suatu program itu menjadi dua, daerah global dan daerah lokal. Dan Anda banyak yang paham tentang itu dari pertanyaan di kelas minggu lalu. Nah, untuk menutup pembahasan tentang global dan lokal itu, atau istilahnya scoping, membuat scope, membuat wilayah kerja. Nah, saya akan memperkenalkan istilah program utama. Program utama itu atau main program banyak sekali dipergunakan pada bahasa pemrograman yang lain. Apakah Anda menggunakan bahasa C, ataukah menggunakan bahasa Java, ataukah menggunakan bahasa yang lebih tua kayak Fortran gitu, itu masih ada main program. Tapi begitu Anda menggunakan bahasa yang lebih modern seperti Python, tidak ada lagi sebenarnya main program. Tidak ada, harus Anda bikin satu program utama, kemudian program utama itu nanti mengkoordinir semua bagian-bagian program lainnya. Itu artinya mula-mula program utama. Namun, kalau Anda masih mau menggunakan filosofi program utama, masih juga diperbolehkan di Python. Jadi Anda boleh pilih sebenarnya menggunakan bahasa Python. Apakah menggunakan program utama atau tidak, sama-sama bisa jalan. Ya, oke. Jadi kalau kita menggunakan program utama di bahasa Python, yang disebut dengan main, itu yang disebut bagian mana yang program utama, itu adalah kumpulan seluruh perintah atau statements yang berada di luar definisi fungsi. Kan udah kita pelajari minggu lalu, semua yang di luar definisi fungsi disebut wilayah atau scope global. Jadi semua yang global masuk bagian program utama. Plus ditambah bagian kepala atau header dari semua fungsi yang ada. Cuman bagian kepalanya itu termasuk bagian program utama. Nah, kenapa nggak bersama bodinya, nggak termasuk bagian badannya? Karena bagian badannya itu baru dipakai ketika fungsi itu dipanggil, ketika fungsi itu mau dijalankan, ketika fungsi itu dipanggil namanya, beserta diberikan argumen untuk menggantikan parameternya. Nah, ketika jalan itulah baru bagian body itu berperan. Ya. Jadi, pelaksanaan program selalu dimulai dari baris pertama di dalam program utama. Jadi di daerah global itu, apabila ada perintah di luar fungsi, baris pertama di luar komentar, nah itu yang pertama dikerjakan. Kalau di bahasa yang lain, bahasa C, bahasa apa, mesti ada suatu fungsi yang namanya memang main. Jadi ada disebut suatu fungsi main, buka kurung, tutup kurung, lalu ada bagian bodinya, maka baris pertama di dalam body fungsi main, itulah dari situ program jalan. Walaupun letaknya nggak di awal, letaknya nggak di atas. Nah, tidak berlaku pada program Python. Program Python di mana ada baris pertama di daerah global, nah itu aja kerjakan pertama kali. Ya. Kemudian ketika suatu fungsi ditemukan, baru perintah-perintah dalam bagian bodinya itu dibaca, ketika suatu fungsi ditemukan, hanya bagian headernya dibaca, tapi tidak langsung dilaksanakan. Jadi nanti akan ada contohnya. Sebenarnya bagian bodinya itu udah dibaca, tapi tidak dijalankan. Nah, seperti kita lakukan kemarin menggunakan Python tutor, pakai debugger. Ya. Tapi udah tahu fungsi itu ada, tapi nggak langsung jalan. Lalu perintah-perintah dalam definisi fungsi baru dilaksanakan ketika fungsi itu dipanggil.
Nah, ketika disebutkan namanya di bagian main, di bagian program utama, barulah bagian body dari fungsi tersebut dijalankan. Nah, suatu fungsi dapat dipanggil dari dalam program utama ataupun dari dalam definisi fungsi lainnya. Jadi, kalau tadi saya bilang main kegunaannya mengkoordinir fungsi-fungsi yang lainnya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kita punya 3 fungsi, dari main itu dipanggil fungsi pertama, ternyata si fungsi pertama itu memanggil fungsi kedua. Itu boleh. Jadi fungsi memanggil fungsi boleh. Asalkan definisi fungsi yang dipanggil itu terletak di atas fungsi pemanggil. Terletak di atas fungsi pemanggil. Jadi kalau fungsi 1 memanggil fungsi 2, maka definisi fungsi 2 itu di atas dari fungsi 1. Karena kalau di atas kan dibaca dari atas ke bawah tuh. Semua baris-baris program Python. Nah, jadi kalau Anda memiliki suatu fungsi 1, 2, 3, maka kalau fungsi 3 memanggil fungsi 1, itu bisa. Karena fungsi 1 letaknya di atas. Fungsi 2 memanggil fungsi 1, itu bisa. Karena udah diletakkan di atas. Tapi kalau fungsi 2 memanggil fungsi 3, itu belum tentu. Nah, ya. Makanya supaya aman, Anda kalau mau meletakkan fungsi-fungsi di dalam satu program, Anda letakkan mana yang nanti akan dipanggil pertama di atas. Lalu yang memanggilnya itu di bawahnya. Nah, gitu kira-kira. Ya. Lalu semua variabel yang didefinisikan dalam program utama itu termasuk variabel global. Ya iya, karena memang skopnya global. Nah, ini satu contoh dari suatu program yang menggunakan konsep fungsi utama itu. Jadi pas bagian from, mat import tanda asterisk, berarti dari pustaka mat dipanggil semua atau diimport semua fungsinya. Itu termasuk bagian program utama. Ini termasuk main. Lalu definisi def f dengan parameter x titik 2 itu juga bagian program utama. Tapi bagian badannya ini tidak. Ya dibaca tapi tidak dijalankan. Lalu x sama dengan 2 juga bagian program utama. Y sama dengan fx juga bagian program utama. Dan yang terakhir print dengan slot f%g sama dengan %g. F di sini sebenarnya suatu string biasa ya, %g yang berupa slot gini, dan ini juga %g berupa slot, nanti digantikan oleh nilai x dan y. Format string ini itu juga merupakan bagian program utama. Nah, bagaimana menjalankannya? Mula-mula baris pertama di sini, baris 1, itu adalah import semua fungsi dari mat, dari pustaka mat. Lalu definisikan fungsi fx. Ini sudah dibaca. Definisikan fungsi fx ini sudah dibaca. Tapi nggak dijalankan bagian definisinya, bagian bodinya. Lalu definisikan variabel x. Jadi dari baris 3 langsung melompat ke baris 8. X sama dengan 2. Lalu panggil fungsi fx di baris 9. Nah ini kembali lagi ke baris 3 dan menjalankan semua 3 baris 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir dikembalikan nilai E kali X. E kali S. E kali S. Ya. Lalu definisikan variabel Y dan dia menerima nilai kembalian dari fx. Karena kalau kita menjalankan fx, kalau ada nilai kembalian, kembaliannya itu di tempat fx itu dipanggil. Nah, di tempat ini nilai es itu nanti diberikan kepada Y. Dan kemudian tampilkan string yang dihasilkan. Nah, ini merupakan perintah terakhir. Ya. Jadi kalau Anda menguasai konsep global dan lokal yang pada minggu lalu, pasti tidak terlalu sulit untuk memahami tentang program utama ini. Cuma saya sebutkan bahwa program utama itu banyak dipakai oleh bahasa pemrograman lainnya, tidak terlalu penting pada bahasa Python. Ini cuma sekedar tahu Anda, ya. Oke, karena banyak juga buku yang menjelaskan program Python lalu menggunakan main, fungsi main. Nah, karena penulisnya suka dengan cara program utama ini, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan dan kita sampailah ke percabangan. Udah cukup lama, akhirnya sampai juga. Pengantarnya begini, Anda tahu bahwa struktur program, struktur kendali program, bagaimana program itu dikendalikan untuk berjalan dari awal sampai akhir, itu ada 3 macamnya. Yang pertama secara normal sekuensial atau berurutan. Kalau nggak ada perintah khusus, maka program itu akan jalan dari atas ke tengah ke bawah.
Itu semuanya tahu. Kedua, ada bagian program yang ternyata perlu berulangan. Nah, apa kata kunci yang menunjukkan bahwa sebagian program harus dijalankan secara berulang? Siapa yang bisa tahu? For, for dan while. Oh, dijawabnya semua. For dan while, ya kan? Menggunakan for boleh, menggunakan while boleh. Kalau menggunakan yang mana dari for dan while yang menggunakan kondisi, yang menggunakan syarat, yang kalau syaratnya betul true, udah langsung tahu. Yang mana yang menggunakan anggota list sebagai for. Karena for nanti ada in dalam suatu list. Kalau di dalam list itu ada 10 anggotanya, maka bagian badan akan diputar 10 kali. Ya, jadi kita bisa mengendalikan dari sejak awal berapa banyak perulangan yang mau dilakukan. Kalau menggunakan while tergantung kondisinya, apakah di tengah jalan masih true, kalau masih true ya jalan terus perulangannya. Sekali saja false, perulangan dihentikan. Nah, Anda tahu semua. Nah, hari ini sampailah kita pada struktur kendali program yang ketiga yang disebut dengan percabangan. Nah, mengapa dia harus bercabang? Nah, itu juga tergantung kepada suatu kondisi. Jadi mirip kayak while, kalau kondisinya true berulang, kalau ini kondisinya dipenuhi, maka akan melakukan satu perintah. Tapi kalau kondisinya tidak dipenuhi, akan melakukan perintah yang lain. Nah, karena ada satu perintah dan perintah yang lain, maka ada semacam pemilihan. Seakan-akan komputer kita itu bisa memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Gitulah kira-kira. Tapi sebenarnya kita beritahu juga sebagai pemrogram, asalkan kondisinya true. Kalau pakai true, pilih jalan yang sebelah kanan. Kalau ternyata suatu saat periksa lagi kondisinya false, maka pilih jalan yang kiri. Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini contohnya. Kita lihat dulu dalam bidang matematika. Kalau kita punya suatu fungsi fx, f tergantung kepada x merupakan variabel independen, dia bisa berharga sin x atau berharga 0. Apa syaratnya? Nah, yang di sebelah kanannya, setelah koma, selama x berharga antara 0 dan pi, termasuk harga 0 itu sendiri, termasuk harga pi itu sendiri, dalam rentang 0 sampai pi, maka harga f itu, harga fungsi f adalah sin x. Contohnya pi per 2. Pi per 2 kalau dalam derajat itu 90 derajat. 90 derajat kan? Nah, maka akan dipakailah baris pertama ini sinus pi per 2 atau sinus 90 derajat. Berapa sinus 90 derajat? 1. Maka harga f itu 1. Tapi kalau misalnya X sedang berharga 270 derajat, itu kan merupakan 3pi per 2. Nah, 3pi per 2 tidak termasuk dalam rentang ini. Berarti ini tidak dipakai karena syaratnya salah. Maka dipakai syarat yang kedua lainnya. Lainnya itu sudut-sudut lain di luar antara 0 sampai pi. Nah, gitu. Kayak tadi 270 derajat. Nah, itu dapatnya adalah 0. Ya, jadi kalau kita lihat suatu kuadran itu suatu bidang, lalu ada sumbu mendatar, ada sumbu tegak, yang paling kanan atas itu kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat, gitu. Nah, berarti kebanyakan nilainya fungsi ini adalah 0 pada 3 kuadran. Nah, dia hanya di kuadran pertama saja mendapatkan nilai sin x, ya. Oke, nah bagaimana kalau kita mau mengubah fungsi matematika ini menjadi bahasa Python? Nah, ini dia. Di sini dilihat bahwa tadi ini daerah global, hanya mengimport suatu pustaka math, lalu ada definisi fungsi fx, nanti akan kita bahas ketika dibutuhkan, lalu lompat langsung ke baris 10, ada variabel global sudut dengan nilai 3.2, lalu print ini suatu string, dan di sini persen G pertama digantikan dengan nilai sudut, yakni 3.2 tadi, lalu dipanggil F. Jadi fungsinya baru dipanggil sebagai argumen dari perintah print. Ya kan? Nah, berarti di sini F dipanggil dengan nilai
3.2 nilai sudut digantikan nilai X. Nah, baru di sini diperiksa apakah 3.2 itu berada di antara 0 dan pi. Pi kalau dinyatakan sebagai bilangan desimal berapa harganya? 3.14159. Saya tahu cuma 5 angka di belakang titik desimal. Nggak lebih dari itu. Masih panjang lagi di belakangnya. Tapi 3.14159 itu apakah X yang 3.2 di dalamnya? Tidak, di luarnya. Karena 3.2 itu udah di atas 3.1459. Jadi dengan demikian, kalau ini syaratnya salah, dengan kata kunci if itu jika, maka baris di bawahnya, di bawah titik 2, itu dilompati. Mengapa? Karena syaratnya false. Karena 3.2 tidak berada di dalam rentang antara 0 dan 3.14159. Ya. Dengan demikian, ada pilihan lain kalau false mengerjakan cabang kedua setelah kata kunci else titik 2. Jadi else itu merupakan pengganti dari lainnya. Nah, else itulah nanti akan memberikan nilai 0 kepada variabel nilai. Sedangkan nilai sama dengan mat.sin x itu nggak pernah dikerjakan. Nah, kemudian dikembalikanlah nilai, return nilai, maka nanti dikembalikan pada persen G yang kedua ini itu nilai 0. Karena merupakan nilai dari fungsi f ketika dipanggil dengan harga 3.2. Oke? Nah, jadi Anda udah tahu kerja if itu adalah membuat suatu kondisi, kalau kondisinya benar, maka statement di bawah dari if itu akan dikerjakan. Kalau kondisinya salah dan ada cabang else, maka setelah cabang else itulah yang dikerjakan. Kalau salah. Kalau benar, maka yang dikerjakan itu setelah if. Ya. Oke. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau kita menggunakan yang namanya flowchart. Ini namanya diagram alir. Nah, diagram alir untuk suatu struktur kendali if digambarkan sebagai belah ketupat atau sebagai jajaran genjang. Nah, di dalamnya Anda masukkan syaratnya. Nah, jadi itu merupakan kondisi. Jadi kondisi ini letakkan di dalam jajaran genjang. Dah. Kemudian dia memiliki 2 tempat keluar. Ini tadi masuknya dari atas, keluarnya itu sebenarnya bisa 3, bisa sebelah kiri, bisa ke bawah, bisa ke kanan gitu ya. Tapi ditunjukkan di sini hanya keluarnya ke kiri atau ke kanan. Kalau ekspresi yang menjadi kondisi itu bernilai true, merupakan suatu variabel boolean, cuman true atau false, maka dia akan bergerak keluarnya itu lewat cabang yang kanan. Cabang yang kanan. Lalu dijalankanlah statement 1. Lalu selesai statement 1 selesai, dia turun ke bawah. Berarti seluruh cabang kiri mulai dari false sampai statement 2 itu nggak pernah dikerjakan. Ya, karena kebetulan ekspresinya bernilai true. Lain kali ketika program ini dijalankan, dari atas bisa saja ekspresi ini ternyata bernilai false, dapatnya salah. Bisa. Nah, kalau dengan demikian, maka dia akan memilih cabang kiri ketika keluar dan menjalankan statement 2, lalu turun ke bawah. Jadi dengan demikian, hanya salah satu yang boleh dipilih, statement 1 atau statement 2. Atau, bukan dua-duanya, salah satu saja. Tergantung kepada kondisi dalam expression ini bernilai true atau false. Ya, jadi maka bentuk umumnya ini kata kunci if, lalu kondisi yang biasanya itu bisa berupa menggunakan operator relasi, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tanda seru sama dengan, itu semuanya menggunakan relasi, atau menggunakan logika and, or, not, itu semua bisa menghasilkan true atau false, itu semua yang dikondisi, baru kalau true, baris ini yang dikerjakan. Kalau ternyata false kondisi ini, setelah else ini yang dikerjakan. Ya, oke. Nah, sementara itu ada titipan bahan dari Profesor Sunarno. Anda kenal Profesor Sunarno? Anda kan mahasiswa teknik nuklir, toh? Belum, tapi belum ketemu beliau.
beliau mengajarkan antara lain adalah elektronika nuklir. Nah, Anda pasti ketemu nanti elektronika nuklir. Nah, salah satu dari unit yang yang diajarkan oleh Profesor Sunarno namanya MCA, Multi Channel Analyzer. Kegunaannya itu adalah kalau datang suatu butir radiasi masuk ke suatu alat yang namanya detektor, maka radiasi nuklir itu diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listriknya itu lemah sekali sampai harus diperkuat dalam bagian yang namanya amplifier. Setelah dia cukup besar, maka ketinggian dari pulsa sinyal listrik ini ternyata menunjukkan tenaga yang diberikan oleh si radiasi. Jadi radiasi itu sesungguhnya adalah paket tenaga. Seperti mirip cahaya, gelombang elektromagnetik, itu kan juga mengandung tenaga yang H kali nu. H konstanta Planck kali nu itu adalah E, tenaga dari foton. Gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi seperti sinar gamma, itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, begitu masuk, sudah diperkuat, lalu ada satu alat yang namanya MCA, Multi Channel Analyzer, bisa menganalisis tinggi pulsa dari sinyal listrik yang masuk, lalu mencatatnya di dalam kanal-kanal yang sesuai. Kalau pulsanya tinggi, tenaganya besar, maka akan tercatat cacahnya atau count-nya pada kanal yang besar. Kalau tenaganya sedang, maka akan tercatat di kanal yang sedang. Karena nomor kanal itu dari 0 sampai 1024 misalnya. Kan itu ada nomor yang kecil, ada nomor yang sedang, ada nomor yang besar. Nah, masing-masing saluran kanal itu akan ditambah satu isinya kalau masuk radiasi dengan tinggi yang sesuai. Kalau masuk ada pulsa dengan tinggi 5 volt, kemudian itu diterjemahkan menjadi kanal 1024, berapa isi di kanal 1024 itu tambah satu. Penghabisan kalau itu dilakukan semua untuk radiasi yang masuk, yang timbul di layar multi-channel analyzer itu suatu spektrum tenaga dari radiasi. Kalau kita tahu spektrum tenaga, yang ada yang berupa puncak, ada yang berupa lembah, ada puncak lagi, ada yang bagian datar, ada yang bagian yang menurun, ada yang bagian naik gitu, kita bisa menentukan berapa tenaga dari radiasi itu yang dominan. Begitu kita tahu ternyata ada dua puncak dengan tenaga ini dan tenaga itu, lalu dibuka tabelnya, kita tahu bahwa radiasi itu berasal dari cesium 137 misalnya. Akhirnya kita bisa melakukan identifikasi terhadap radiasi yang masuk. Berasal dari sumber apa? Canggih kan alatnya? Terus diminta kepada mahasiswanya untuk membuat bagian-bagian dari MCA dan cara kerjanya dalam bentuk flowchart. Ternyata pada waktu kelas di semester ini, itu Prof. Sunarno menemukan mahasiswanya itu tidak mengerti flowchart. Lalu kirim pesan ke saya, Pak Agus Arif, bagaimana ini kok ada mahasiswa nggak kenal flowchart sampai di kelas elektronika nuklir? Ya saya bilang, saya udah kasihkan sebenarnya flowchart itu di mata kuliah pemrograman komputer. Tapi mungkin saja kelewatan atau mungkin saja mahasiswa nggak paham, maka untuk kelas ini saya agak menyimpang dikit, saya harus memberikan bahan flowchart ini kepada Anda. Oke. Pemrograman komputer 05 mungkin. Di mana saya letakkan? Di 4 kali. Nah, ini dia. Oke. Jadi, apakah diagram alir atau flowchart? Itu adalah merupakan gambaran grafis untuk menunjukkan aliran pelaksanaan suatu proses. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Bagian yang menonjol, pertama itu dia memiliki anak panah. Anak panah itu bergerak dari bagian pangkal, ini bagian pangkalnya, lalu ke bagian ujungnya yang ada kepala anak panah.
Dan itu menunjukkan aliran prosesnya. Kalau dalam program berarti aliran program, aliran dari baris berikutnya kepada baris yang berikutnya, dari baris yang tadi ke baris yang sekarang. Gitu kan? Nah, terus yang penting lagi, Anda tandai yang bagian oval. Nah, ini bagian oval. Yang kedua ini, oval. Nah, bagian oval itu menunjukkan bagian awal dan bagian akhir dari satu flowchart. Makanya Anda meletakkan kata begin di dalam suatu oval. Begin artinya mulai kan? Kalau dalam bahasa Inggris. Begin. Atau Anda menggunakan oval itu untuk end, E-N-D, untuk selesai. Oke? Dah. Terus kalau ada suatu proses, ada sesuatu yang dikerjakan terhadap data, ditambahkan datanya, dikalikan, diproses secara matematis, maka Anda pakai yang kotak ini. Nah, kotak ini menunjukkan proses. Jadi misalnya, kita mau bikin flowchart dari suatu proses perhitungan mencari akar dari persamaan pangkat 2 yang bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Udah pernah saya perkenalkan programnya? Udah. Nah, apa yang perlu mula-mula diketahui kalau kita mau mengerjakan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0? Apa deh? Anda mesti tahu ABC-nya. Koefisiennya mesti tahu. Itu input ke dalam proses ini. Nah, untuk input Anda pakai yang dalam bentuk jajaran genjang ini. Jadi di jajaran genjang itu Anda tuliskan A, B, C. Itu menunjukkan bahwa A, B, C mesti dimasukkan dulu kalau persoalan mencari akar pangkat 2 ini mau akar persamaan pangkat 2 ini mau diselesaikan. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu menggunakan anak panah setelah mula-mula begin, lalu satu jajaran genjang A, B, C, lalu anak panah lagi ke bawah. Nah, di situ Anda masukkan proses. Di proses ini Anda bisa menghitung rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat yang namanya rumus ABC. Apakah itu? X1 sama dengan min B tambah akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2A. Gitu kan? Nah, mau cari X2-nya, X2 min B tapi kurang akar kuadrat B kuadrat kurang 4AC per 2. Atau sebelum itu karena ada faktor yang sama, Anda cari dulu diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu jenis kotaknya yang mana? Apakah jajaran genjang, apakah oval, apakah kotak biasa? Kalau D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu letaknya di mana? Masuk bagian yang mana di dalam flowchart ini? Apakah masuk yang oval, masuk yang jajaran genjang, masuk yang kotak, atau masuk yang lainnya? Proses, itu masuk proses. Maka masuk kotak ini lagi. Jadi bisa kotak pertama menentukan diskriminan, kotak kedua baru cari X1 dan X2. Bisa. Nah, begitu selesai, kan mau menampilkan nilai X1 dan X2. Berarti mengeluarkan output. Nah, output pakai yang mana lagi, Dek? Pakai yang jajaran genjang. Gitu. Lalu, kan selesai. Lalu selesai dituliskan di mana? Pakai bagian yang mana? Pakai yang oval. Udah ngerti itu. Itulah flowchart. Nah, cuma hari ini kita akan belajar yang lebih kompleks, yaitu yang decision ini. Pengambilan keputusan. Masuk aliran program dari atas, dikerjakan satu kondisi. Kalau kondisinya true, maka keluar di cabang kanan. Kalau kondisinya false, keluar di cabang kiri. Masing-masing cabang kiri, cabang kanan itu dibikin lagi flowchart lanjutannya. Nah, gitu. Ya. Jadi, meskipun saya memberikan dengan singkat dan ini bahannya cuma diambil dari Wikipedia. Saya harap Anda udah paham. Atau Anda bisa belajar lagi lebih jauh lah gitu ya. Karena nanti pada minggu-minggu berikutnya kita akan belajar yang bagian ini. Oh, ini udah kita pelajari. Itu bagian subrutin, yaitu bagian proses yang hampir mirip seperti program mini program,
Itu bentuk apa di pemrograman komputer? Yang dinamakan mini program apa? Fungsi. Definisi fungsi itu dituliskan dalam bentuk kotak yang pinggirannya itu ada 2 garis. Nah, jadi kalau Anda bikin satu fungsi, cuma cukup tulis namanya, nanti di mana body fungsi itu bikin flowchart yang sendiri. Jadi flowchart itu nggak mesti satu. Karena untuk program yang kompleks, ada kemungkinan bagian dari penyelesaian, bagian dari proses itu, ternyata dibikin semacam fungsi, Anda tulis saja dalam bentuk kotak dengan 2 pinggiran itu untuk judulnya, untuk kepalanya, untuk nama fungsinya. Bagian body, bagaimana bekerja fungsi itu, Anda bikin flowchart tersendiri. Nah, jadi kan, apa dia? Relevan dengan pelajaran pemrograman komputer. Ya? Oke, jadi saya sudah memenuhi janji saya dengan Prof. Sunarno. Saya sudah ngajarin Anda flowchart. Ada titipan pesan. Oke. Oke, nah ini contoh yang lain lagi kita menggunakan struktur kendali bercabang ini, yaitu menggunakan kata kunci if. Nah, kita periksa apakah C itu lebih kecil dari minus 273.15. Nah, padahal harga C di atas ternyata adalah minus 274. Saya tanya lagi, apakah kondisi ini bernilai benar atau salah? Apakah minus 274 lebih kecil dari minus 273.15? Salah atau benar? Kalau bilangan minus itu angkanya besar, dia letaknya sebelah kiri dari apakah minus 274, gini aja lebih gampang. Apakah minus 274 lebih kecil dari minus 273? Benar, benar. Nah, kalau benar, maka akan dijalankan 2 perintah print setelah if ini. Nah, jadi baris 3, baris 4 yang bagian sini itu akan dikerjakan. Nah, apa yang dikerjakan di sini? Ternyata menampilkan suatu pesan, nilai C tadi, yaitu minus 274, derajat Celcius adalah suhu di bawah 0 mutlak. Ya betul, karena suhu 0 mutlak itu adalah 0 Kelvin atau minus 273.15 derajat Celcius. Nah, kemudian perintah kedua, konversi ke derajat Fahrenheit adalah tidak relevan. Jadi kalau misalnya ada satu program konversi dari Celsius ke Fahrenheit, tapi sekarang memiliki suatu syarat. Kalau dimasukkan atau diberikan nilai Celsiusnya itu kecil sekali, sampai di bawah 0 mutlak, nggak perlu dilakukan konversi. Maka keluarlah pesan ini. Namun, kalau nanti ini misalnya diganti menjadi 100 derajat Celcius, nah lalu masuk lagi ke baris 2, if 100 lebih kecil dari minus 273.15, itu benar atau salah? Salah, masa 100 lebih kecil dari minus? Nggak mungkin. Jadi dengan demikian, 2 baris yang 3, 4 ini tidak dikerjakan, tapi yang dikerjakan adalah setelah else, kalau else-nya ada. Karena ada juga kemungkinan suatu if ada kondisinya, ada bagian body yang dikerjakan setelah kondisi, tapi tidak ada bagian else, itu boleh. Nah, ini kita sedang belajar if else. Kalau yang tanpa else jadi if saja, itu juga boleh. Ya. Nah, dalam hal ini kalau 100 memang salah, tidaklah lebih kecil dari minus 203,15, maka yang dikerjakan adalah bagian else, yaitu mengkonversi dari 9/5 kali 100 tambah 32, kemudian disimpankan ke F, lalu ditampilkan dengan perintah print ini. Nah, Anda lihat bahwa bagian body dari if maupun dari else semuanya menjorok, indentasi. Ini udah bukan barang baru lagi, karena ketika Anda bikin definisi fungsi juga menjorok, kemudian ketika menggunakan while juga ada yang menjorok, pakai for juga ada yang menjorok gitu. Berarti menjorok itu sesuatu yang lazim dalam bahasa Python, bahkan itu keharusan. Kalau Anda nggak pakai menjorok itu malah salah program Anda, ya. Oke. Nah, kemudian begitu selesai, apakah dikerjakan bagian if ataupun dikerjakan bagian else, maka akan lanjut ke bagian 8 ini, baris 8, itu seperti garis yang ke bawah ini di flowchart. Jadi setelah lewat cabang kiri atau cabang kanan,
pasti turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya itu adalah menimbulkan perintah proses konversi selesai. Oke, saya jalankan ini. Nah, karena nilai 100 itu tadi adalah salah, tidak lebih kecil dari 200.315, maka dikeluarkan hasilnya adalah 212. 212 derajat Celcius itu sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Ya. Oke, kalau saya kembalikan ini tadi seperti tadi, minus 274, berarti syaratnya jadi benar, maka yang dijalankan minus 274 derajat Celcius adalah suhu di bawah 0 mutlak, konversi ke derajat Fahrenheit adalah tidak relevan. Ya, semuanya diakhiri dengan proses konversi selesai. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi udah diperkenalkan ada if dan else, kali ini mau ditunjukkan else itu tidak ada. Else-nya tidak ada. If-nya ada. If kondisi ini benar, maka seperti biasa dikerjakan yang menjorok setelah if, karena kondisinya true. Namun, kalau suatu saat kondisinya ini ternyata false, pasti yang bagian di bawah if itu dilompati, pasti tidak dikerjakan, pasti. Tapi setelah itu apakah ada cabang else? Ternyata untuk contoh ini nggak ada. Maka yang dilanjutkan, yang dikerjakan berikutnya adalah perintah selanjutnya yang tidak merupakan bagian dari if. Itu cuma aliran sekuensial biasa. Kalau yang atas selesai, lalu bawahnya. Ya. Nah, kalau itu digambarkan dalam bentuk flowchart, ada aliran program dari atas, lalu masuk ke ekspresi, lalu ekspresi itu bisa pilih bernilai true atau false. Kalau misalnya bernilai true, maka statement yang di bagian menjorok ini itu dijalankan. Lalu setelah itu meneruskan ke bawah. Pada skenario lainnya, kemungkinan ekspresi ini false. Nah, kalau false, maka yang bagian true ini nggak pernah dikerjakan, statement nggak pernah dikerjakan, langsung turun ke bawah. Karena nggak ada opsi else. Nah, itu boleh. Nah, contohnya seperti berikut. Yang seperti tadi, C bernilai minus 274, lalu diperiksa apakah lebih kecil dari minus 23.15. Kalau memang true, maka dikerjakan minus 274 derajat Celcius adalah suhu di bawah 0 mutlak. Tapi kalau ini salah, berarti yang bagian perintah ini tidak ada, karena dilompati. Setelah apakah dikerjakan bagian baris 3 ataupun tidak, pasti mengerjakan baris 4 dan 5. Jadi dikonversi suhu tersebut, lalu ditampilkan derajat Fahrenheit-nya. Oke, kalau saya jalankan, nah ini keluar baris 3, minus 244 derajat Celcius adalah suhu di bawah 0 mutlak, karena memang syaratnya true. Nah, kalau saya ganti ini 100, syaratnya menjadi salah. Kalau salah, semua nomor 2, baris 3 ini nggak pernah dikerjakan. Lebih tepatnya baris 3 aja. Baris 3 nggak pernah dikerjakan. Kenapa? Karena syarat dari if-nya false. Tapi nggak ada else, maka tetap melanjutkan ke baris 4 dan 5. Jadi tetap dikonversi. Tadi untuk minus 274 adalah minus 461.2. Kalau 100, keluarnya hasil konversi adalah 212 derajat Fahrenheit, dengan baris 3 ini nggak pernah muncul. Ya, oke. Berikutnya, lebih banyak lagi blok if else-nya. Kondisinya lebih dari 1. Lalu digunakan else if. Sebenarnya ini elif ini singkatan dari else lalu if. Else kan tinggal mengerjakan semua perintah yang di bawah setelah titik 2. Tapi kalau dilanjutkan dengan if, else, if, berarti ada kondisi lagi setelah if yang berikutnya. Jadi ada if yang pertama, ini if yang pertama, lalu ada kondisi 1. Kalau kondisi 1 ini true, maka dikerjakan blok yang sebelah sini. Ini dikerjakan.
Selesai dikerjakan baris pertama setelah if yang pertama, setelah kondisi yang pertama, maka langsung meloncat melewati seluruh elif dan else langsung ke bawah sini, langsung ke bawah sini. Jadi cuma satu yang dikerjakan setiap sekalinya. Untuk skenario berikutnya, ternyata kondisi satu salah. Kalau kondisi satu salah, maka blok perintah yang dilaksanakan jika kondisi satu adalah true itu dilompati. Lalu masuklah ke elif yang ini. Elif kondisi 2. Kondisi 2 sekarang diperiksa. True atau false. Kalau true, maka yang dijalankan adalah baris yang ini. Nah, setelah melakukan baris yang keempat itu, kalau dihitung dari atas 1, 2, 3, 4, maka langsung keluar elif dan else yang berikutnya dilompati. Langsung mengerjakan yang sebelah sini. Nah, skenario yang ketiga. Kondisi 1 false, lalu diperiksa. Kondisi 2 false, lalu diperiksa. Kondisi 3. Kalau kondisi 3 true, maka baru dijalankan blok yang saya sorot sekarang ini. Ini dijalankan. Setelah itu keluar melewati else. Else tidak pernah dikerjakan. Skenario yang keempat. Ada 4 keadaan yang mungkin. Kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, kondisi 3 salah, tinggallah else. Jadi else itu merupakan pilihan terakhir kalau semua kondisi di atasnya salah. Ya, jadi dia merupakan pilihan terakhir, the last resort, pilihan terakhir. Oke, nah baru dikerjakan bagian ini. Selesai bagian ini dijalankan langsung ke bawah. Ya, jadi elif itu merupakan satu cara kalau Anda mau bikin program dengan banyak opsi. Contohnya apa? Kalau Anda main games, pas di bagian depan ada menu awal, apakah Anda mau lihat tutorial atau help, ataukah Anda mulai play, ataukah Anda mau ngubah setting, ataukah Anda mau melihat siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa namanya istilahnya? Ya. Lalu yang terakhir baru exit, keluar. Itu kan menu awal. Nah, itu paling cocok kalau Anda menggunakan if, lalu elif, lalu elif, lalu elif. If yang dipilih adalah pilihan pertama, maka masuk ke bagian tutorial. Kalau bukan pilihan pertama, elif, play, maka mulai permainan. Kalau tidak itu, bukan tidak yang pertama, tidak yang kedua, pilihan ketiga. Elif, pilihan yang ketiga tadi misalnya mau melihat, mau lihat setting. Kalau itu dipilih, maka pindahlah ke layar setting. Jadi menu, baik itu menu games ataupun menu pilihan lainnya, kalau Anda masuk ke dalam satu restoran, apakah Anda mau pilih nasi goreng, ataukah mau pilih mie goreng, ataukah mau pilih, itu juga menu kan? Nah, cara memilih menu itu bisa diprogramkan dengan menggunakan bentuk if, elif, dan akhirnya else. Ya, oke. Nah, ini yang merupakan, satu lagi perlu dijelaskan tentang mutually exclusive. Itu artinya Anda cuma boleh pilih satu, tidak boleh lebih dari itu. Kalau Anda udah pilih opsi 1, maka opsi 2, 3, dan 4 nggak boleh dipilih. Kalau Anda pilih opsi 3, maka opsi 1, opsi 2 nggak boleh, opsi 4, opsi 5 juga. Cuma satu yang dipilih. Begitu Anda memilih satu, maka semua yang lainnya habis. Nggak boleh dipilih. Itu yang disebut dengan mutually exclusive. Setiap pilihan itu mengeluarkan atau memadamkan pilihan lainnya. Kalau dia dipilih, maka yang lain padam. Nah, itulah kira-kira. Ya. Oke, nah kalau digambarkan sebagai flowchart, diagram alir, maka kita berulang kali menggunakan bentuk jajaran genjang. Karena setiap if maupun elif itu satu jajaran genjang. Jadi ini if yang pertama, kalau benar dilakukan statement 1, langsung setelah itu keluar. Cuma satu pilihan saja yang dikerjakan. Pada skenario kedua, ternyata pilihan pertama, kondisi pertama salah. Kalau salah berarti lewat ke bawah, false, ketemu kondisi kedua. Ekspresi kedua ini berupa kondisi.
Nah, kalau ini true, maka kerjakan statement 2, selesai statement 2 langsung keluar. Statement 1 tidak dikerjakan, statement 3 tidak dikerjakan, cuma statement 2. Oke? Dan kemudian kalau misalnya pada skenario yang lain, ekspresi 1 salah, lewat ke bawah, ekspresi 2 salah, lewat ke bawah, ekspresi 3 benar, maka akan dijalankan statement 3 dan setelah itu ke bawah. Dan kalau skenario yang terakhir, ekspresi 1 salah, ekspresi 2 salah, ke bawah, ekspresi 3 salah juga, maka tinggallah statement 4. Statement 4 itu tanpa kondisi. Itulah bagian else. Else itu semacam tong sampah yang menerima terakhir kalau semua pilihan yang lain nggak dipakai. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat kode sumbernya. Oh, nanti kita akan menggunakan bentuk if, elif, else ini kalau kita mau menggambarkan suatu fungsi topi. Apa itu? Ini fungsi topi yang harusnya Anda rasakan ketika Anda menjadi mahasiswa baru, lalu memakai caping, lalu membentuk formasi di depan gedung Sabah Pramana. Tapi Anda, mohon maaf, Anda nggak merasakan itu. Jadi mungkin suatu kali Anda mungkin bisa balas dendam. Nanti ketika lulus bareng-bareng, Anda minta supaya Anda pakai topi caping lagi lalu bikin formasi. Di muka gedung Geraha Sabah Pramana. Kenapa? Karena gedung itu dipakai untuk menerima mahasiswa baru dan melepas alumni, melepas lulusan. Anda masuk lewat gedung itu, keluarnya lewat gedung itu juga. Upacara wisuda itu di gedung Geraha Sabah Pramana. Jadi mana tahu Anda bisa seangkatan lulus semua bareng-bareng wisuda. Anda minta kita bikin formasi yuk pakai caping. Ya karena waktu masuknya nggak sempat. Ya, bisa aja kan? Oke. Nah, kalau kita mau menggambarkan fungsi caping, fungsi topi, yang bentuknya mula-mula adalah garis mendatar, lalu naik ke satu puncak, lalu turun dari puncak itu, kemudian garis mendatar lagi, maka itu bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika sebagai berikut. Nilai dari setiap titik-titik yang membentuk caping tadi dinamakan N besar. Nilai N besar tergantung kepada nilai X yang mendatar dari -2 sampai 4. Nah, kalau X masih di bawah 0, maka nilainya 0. Nilai dari si N besar itu 0 sepanjang X masih 0. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Dah? Kalau harganya X di antara 0 dan 1, jadi X itu merupakan kondisi. Nah, antara 0 dan 1, maka nilai N itu sesuai dengan harga X. Kalau X masih 0, harga N 0, tapi kalau harganya sepertiga, maka harga N juga sepertiga. Kalau harganya setengah, maka harga N juga setengah. Kalau harganya 1, X1, maka harga N juga 1. Jadi tepat harga N dan X itu sama. Dan itu membentuk suatu garis yang menanjak. N sama dengan X. Sampai di 1, harga X, maka akan diperiksa kalau dia masuk antara 1 dan 2, kelakuan N itu berubah. Kelakuannya itu adalah 2 kurang X. Jadi kalau misalnya harga X itu adalah 1, 2 kurang 1, nilai N adalah 1, pas di puncak. Kalau harga X itu 1,5, kan antara 1 dan 2, maka 2 kurang 1,5, harga N adalah setengah. Turun ke bawah, dari 1 ke setengah. Ketika harga X 2, maka harga N 2 kurang 2, 0. Maka turun lagi terus ke 0 ke bawah ini. Berikutnya untuk X yang lebih besar dari 2, itu harganya N-nya 0 lagi. Maka bisalah membentuk gambar topi ini. Ya. Nah, kalau dikerjakan dalam bahasa pemrograman, itu menjadi begini. Oke, jadi kita bikin suatu fungsi pembentuk topi, itu dengan nama N dengan parameter X. Persis seperti fungsi matematikanya. Ini gampangnya, kalau Anda paham matematika, Anda juga paham pemrograman. Ya, ada kaitan yang erat.
Nah, tapi di dalamnya kita menggunakan if berulang kali. If X sama dengan 0, yaitu yang syarat pertama ini, maka nilai N yang dikembalikan adalah 0. Nah, maka langsung return 0.0. Dan Anda ingat, setiap fungsi yang ada return, maka setelah return itu nggak boleh ada baris lainnya. Karena return itu sudah merupakan penghenti dari definisi suatu fungsi. Nah, tetapi return di sini dipakai sampai 4 kali. Mengapa? Karena setiap kali satu pilihan berlaku, langsung fungsi ini berhenti bekerja karena ketemu return. Kenapa satu fungsi menihilkan yang lain? Karena if itu bersifat apa tadi? Mutually eksklusif. Nah, ya, oke. Jadi dengan demikian kita tinggal menambahkan syarat-syarat yang lain. Ini syaratnya ada 4. Maka pakailah elif yang X lebih kecil dari 0, elif antara 0 dan 1, elif antara 1 dan 2, dan elif X sama lebih besar dari 2. Tidak menggunakan else. Kenapa? Karena ini betul-betul syaratnya terbatas antara 0 sampai 2 saja. Ya, oke. Nah, ini kalau saya jalankan, dapatnya sebagai berikut. Nah, ini untuk nilai N sama dengan 1.6. 1.6 menurut gambar di sini, itu dia sekitar setengah. Kan kayak seperti tadi 1,5, setengah. Ini dapatnya 0.4. Ya, sekitar 0.5. Nah, bagaimana kalau saya ganti nilai N itu, nilai dari X-nya ini 1. Jadi pas di puncak. Nah, dapatnya nilai N-nya juga 1. Pas di puncak. Kalau nilai N-nya saya ganti 10. Nilai ini tuh X ya. Nah, sebenarnya nggak ada gambarnya di sini X sama dengan 10. Nah, tapi apa keluarnya? 0. Nah, masih aman berarti. Ya, walaupun tadi persoalannya cuma sampai 4. X sama dengan 4, tapi ternyata bisa juga dipakai untuk X yang lebih besar dari 2. Ya, 4 atau 10 sama aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang kita bisa menyingkat formasi atau pembentukan if, elif tanpa else ini. Sekarang kita menggunakan else. Jadi, daripada kita memeriksa X lebih kecil dari 0, nah kita cukup memeriksa, kenapa kita tidak memeriksa X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari 2? Karena hasilnya sama-sama N besarnya bernilai 0. Lihat nih, pertamanya mulai 0, akhirnya mulainya 0. Jadi untuk dua daerah X yang ini, lebih bagus kita kembalikan aja di else. Nah, jadi ketika tidak masuk antara 0 dan 1 dan 1 dan 2, tidak termasuk rentang 0, 1 dan 1, 2, itu dapatnya semuanya 0. Baik yang di awal maupun yang di akhir. Maka cukup diperiksa antara 0 dan 1 itu untuk mengembalikan X. Lalu antara 1 dan 2 mengembalikan 2 kurang X. Yang lainnya, else yang lainnya itu dapatnya 0. Nah, ini juga mendapatkan hasil yang sama. Untuk 1.6 tadi mendapatkan 0.4. Kalau saya masukkan 10, ini menghasilkan 0. Jadi sama aja. Nah, inilah yang membuat dua pemrogram menghadapi masalah yang sama, tapi menghasilkan solusi pemrograman yang berbeda. Persoalannya sama, sama-sama mau membuat fungsi topi yang tadi didefinisikan sebagai persamaan matematika itu. Tapi mungkin saja yang satu membuatnya seperti yang kiri, yang satu membentuk sebagai yang kanan. Dua-dua benar, dua-dua dapat nilai 100. Kenapa? Karena hasilnya sama dan benar. Nah, gitu ya. Oleh karena itulah, saya sebagai dosen pemrograman komputer, itu nanti kalau memeriksa ujian Anda, masing-masing bikin program, soalnya sama, tapi programnya lain-lain antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dan saya harus melewatkan banyak waktu untuk membaca masing-masing program Anda. Nah, itu resiko jadi dosen pemrograman komputer. Ya, oke. Nah, kemudian yang bagian ini saya tinggalkan jadi bahan bacaan saja.
Karena ini hanya merupakan contoh dari penggunaan pemrograman untuk kasus di biologi, yaitu hubungan antara ilmu biologi dengan ilmu komputer yang dinamakan ilmu informatika, ilmu yang mengolah informasi, lalu menjadi satu. Ternyata itu dipakai untuk membantu untuk menentukan DNA. Iya, DNA ya. Ya, deoksi ribonucleic acid. Ya, yang ada bagian-bagiannya itu yang dinamakan nukleotida. Ya, oke. Nah, itu saya tinggalkan aja untuk bacaan Anda. Saya lompat ke bahan yang berikutnya, ya. Karena kita udah ketinggalan banyak nih. Tapi sampai di sini saya sudah memenuhi yang bagian percabangan, ya. Ditambah tadi flowchart. Oke. Sekarang saya pindah ke bahan berikutnya. Sebentar. Ini kok nggak mau keluar? Oke, udah keluar. Ini saya pindah ke modul 5. Oke. Nah, ini menarik juga. Dan mungkin sudah Anda temui ketika praktikum, yaitu tentang input dan perkecualian. Kalau saya nggak salah. Ya, input data dan perkecualian. Nah, kalau bisa kita bahas input data, lalu perkecualian untuk minggu depan secara daring, udah lumayan kita ini. Oke. Nah, Anda tahu bahwa selama ini, kalau Anda perhatikan, kalau semua program yang diberikan input, itu selalu inputnya sudah di dalam programnya. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 3, lalu X dan Y-nya diproses, entah itu dimasukkan dalam satu rumus matematika tertentu, yang diubah menjadi persamaan atau ekspresi pemrograman, lalu ditampilkan hasilnya pakai print. Jadi tidak pernah ditanya, masukkanlah nilai X, masukkanlah nilai Y. Disinilah kita baru belajar, ya. Nah, untuk memulai kita akan menggunakan satu kutipan, you can have data without information, but you cannot have information without data. Jadi menurut Daniel Kismoran, mana yang lebih penting, informasi atau data? You can have data without information, but you cannot have information without data. Jadi mana yang lebih penting, data atau information? Nah, untuk orang yang berkecimpung di dalam pengukuran, di dalam penelitian, dalam bidang yang bersehubungan sama sains, maka yang penting adalah data. Karena dengan data itu kalau diolah, kita mendapatkan informasi. Nah, kalau nggak ada data, nggak bisa kita mendapatkan informasi. Ya. Jadi kalau kita cuma punya informasi tanpa data, maka informasi itu nggak punya basis, nggak punya dasar. Data itu adalah basis untuk informasi. Ya. Oke, nah kita akan belajar dalam bagian ini membuat program komputer yang bisa menerima masukan data secara interaktif, kemudian menerima masukan data dari command line, dari terminal, kemudian membaca dan menulis data ke dalam file. Oh, itu penting itu. Jadi kalau datanya udah disediakan dalam file, bagaimana membacanya, bagaimana mengetahui isinya, lalu setelah diolah, dikembalikan lagi ke file yang sama atau ke file yang lain. Kemudian terakhir, bagaimana menggunakan perkecualian atau exception. Nah, itu lanjut itu belakangan aja. Maaf. Ya, membangunkan yang di rumah. sorry. Oke, kita mulai dengan satu program, ya supaya semuanya bangun sih. Kita mulai dengan satu program yang membahas tentang fungsi sinus. Fungsi sinus seperti Anda ketahui tadi, dia harus menerima suatu sudut, biasanya dalam satuan radian, kemudian bisa ditampilkan hasil dari sinusnya, bahkan dikalikan dengan suatu amplitudo, baru kemudian dikeluarkan hasilnya. Nah, contohnya di sini adalah X sama dengan A dikalikan sin. Nah, sin itu yang harusnya merupakan fungsi sinus. Lalu dia memiliki parameter yang merupakan perkalian antara W dan T. W biasanya itu adalah frekuensi, ya frekuensi sudut. Lalu T adalah waktu. Nah, jadi di sini menunjukkan juga berapa banyak sudut yang dilewati setiap saat, gitu ya. Nah,
Jadi kalau amplitudonya sudah diketahui setengah, lalu sudutnya diketahui 1, dan waktunya pun diketahui 0,75, maka untuk menghitung nilai X itu mudah sekali. Masukkan dalam bentuk rumusnya, lalu bisa ditampilkan hasilnya. Oke, inilah yang menunjukkan input diberikan di dalam kode sumber programnya. Inputnya merupakan bagian dari program. Input di sini adalah A, W, dan T. Karena tiga-tiganya dibutuhkan untuk menghasilkan nilai X. Ya kan? Nilai outputnya adalah X. Nah, bagaimana menghasilkan output dari input? Ya, kalikanlah A dengan sin dari W kali T. Ya, oke. Nah, lanjut. Nah, cara seperti itu, di mana input masuk sebagai bagian dari program, itu cocok untuk program yang berukuran kecil. Istilahnya, kalau input sudah masuk ke dalam bagian dari program, itu semacam di hard-coded. Jadi dia dimasukkan ke dalam program, dan kalau programnya dijalankan, inputnya yaitu. Nah, kalau kita mau mengganti dengan input nilai yang lain, maka kita harus mengubah seluruh program itu. Kita harus masuk lagi ke kode sumbernya, kita cari baris input yang sesuai, lalu kita ganti nilainya. Ya. Nah, yang lebih bagus adalah kalau pengguna program yang belum tentu seorang programmer, yang tidak mungkin mengganti input dengan melihat kode sumber dan mencari mana variabel yang mesti diganti, itu kalau kita memasukkan programnya itu dari luar program, Nah, jadi tetapi ada ketakutan kalau kita menggunakan input dari luar program, takutnya program itu mengalami modifikasi, gitu ya. Karena inputnya masih di dalam program. Kalau diberikan kepada pengguna yang mungkin juga tahu pemrograman, lalu dia mencari bagian yang mesti diubah, maka terjadilah modifikasi kode sumber istilahnya. Nah, menurut Golden Rule, aturan emas dari pemrograman, modifikasi kode sumber dianggap berbahaya karena selalu berpotensi memunculkan kesalahan yang tidak disengaja maupun yang tidak diinginkan. Ya, jadi dengan demikian, dan kalau masuk input data yang salah, maka jangan salahkan programnya kalau menghasilkan output yang salah. Karena ada istilah GIGO, garbage in, garbage out. Jadi kalau programnya ada benar, tapi inputnya salah, jangan harap outputnya benar. Ya, oke. Jadi solusinya adalah dengan membuat input itu memang berasal dari luar program, supaya programnya jangan diubah-ubah lagi ketika udah jalan dengan benar. Maka kita bisa menggunakan perangkat seperti papan ketik atau keyboard untuk memasukkan input dari luar program. Dan kemudian nanti kita memiliki satu fungsi yang sudah disediakan built-in oleh bahasa Python yang kebetulan namanya juga input buka kurung tutup kurung. Kebetulan. Ya, memang sengaja disediakan begitu. Lalu di dalam buka kurung tutup kurungnya kita bisa menyediakan suatu parameter berupa pertanyaan. Nah, makanya di sini judulnya bertanya dan menerima jawaban. Hanya dengan satu fungsi input, kita bisa mengajukan pertanyaan sekaligus menampung jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dulu dalam Python versi 2, namanya masih raw garis bawah input. Jadi masukan yang mentah. Gitu. Tapi kemudian pada Python versi 3 diganti menjadi input saja. Ya, lebih gampang. Nah, kedua fungsi tersebut memiliki satu argumen atau satu parameter yang berupa string, yang tadi berupa teks pertanyaan. Lalu kalau dia menerima dari keyboard, diberikan nilai, jangan lupa menekan enter untuk mengakhiri masukan, jangan lupa enternya. Maka semua yang masuk itu akan berupa tipe data string. Selalu ingat, input dalam bahasa Python selalu bertipe string. Apakah dimasukkan lewat keyboard ataukah nanti dibaca dari file? File kan juga bisa berisi data. Lalu kita bisa mengambil isinya. Waktu kita mengambil isinya kan berarti sama saja dengan memasukkan input ke dalam program. Maka yang terbaca dari file juga tipe data string. Walaupun yang ingin Anda masukkan angka. Apakah angka bulat atau angka pecahan, tapi masuknya string dulu.
Ya, oke, itu perlu diingat. Ini contohnya. Jadi ada satu fungsi input, lalu ada parameter atau argumennya dalam bentuk string bertanya suhu dalam derajat Celcius pakai tanda tanya. Dan Anda lihat saya menyisakan satu string kosong setelah tanda tanya itu supaya menjaga jawabannya nanti dari pengguna program ini tidak menempel di tanda tanya. Kalau Anda menggunakan print, kalau Anda menggunakan dua argumen, yang satu halo lalu koma dunia, tanda komanya langsung otomatis memberikan satu string kosong, satu spasi kosong. Tapi tidak demikian dengan input. Anda harus menyediakan spasi kosongnya letter luck pada bagian argumen dari fungsi ini. Ya, oke. Nanti dihasilkan suatu pertanyaan suhu dalam derajat Celcius, lalu saya jalankan aja lah, lebih gampang. Nah ini, lalu muncul kotak serupa demikian. Kotak ini hanya milik Jupyter Notebook. Kalau Anda bikin program Python dengan menggunakan editor yang lain, apakah menggunakan apa yang saya jelaskan pertama dulu? Bukan. Idle. 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 Idle dulu. Ataupun juga menggunakan apa? Interpreter Python. Ataukah menggunakan PyCharm. Ataukah menggunakan yang lain-lain. Itu tidak ada kotak ini. Kotak ini cuma disediakan oleh Jupyter Notebook. Dan lalu di dalam kotak ini ada kursor yang berkedip-kedip menunggu Anda memberikan jawaban. Jadi kalau saya berikan 100 begini, dia masih menunggu. Kenapa? Karena harus setiap input diakhiri dengan tombol enter. Return, tombol return atau return. Nah, kalau saya udah tekan tombol enter, baru dilanjutkan ke baris berikutnya, nilai 100 itu masuk di sini. Seperti biasa ketika return dari suatu definisi fungsi, di mana dipanggil fungsi itu, input itu fungsi yang tapi udah dibuat oleh pembuat Python. Di mana ada nilai return itu adalah di tempat fungsi itu dipanggil. Maka semua nilai 100 itu masuk menggantikan tempat ini. Ini 100. Lalu pakai tanda sama dengan diberi assignment kepada variabel C. Jadi C sekarang berisikan 100. Cuman saya tanya, 100 yang dimasukkan lewat keyboard ini tipenya apa? String. Tipenya string. String tidak bisa dipakai dalam 9/5 kali C tambah 32. Itu akan menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, sebelum dipakai dalam rumus, maka nilai C yang masih string itu diubah formatnya menjadi float. Dengan memanggil float itu sendiri. Jadi float bisa menjadi tipe data, bisa juga menjadi fungsi yang mengkonversi apapun yang ada dalam parameternya menjadi float. Nah, kemudian disimpan lagi hasil pecahan dari C tadi. Sekarang udah nilai 100.0, pecahannya kan pakai titik desimal. Itu kembali ke C. Jadi C mula-mula berisi string, tapi C berikutnya berisikan 100.0. Baru bisa dipakai di baris 10 untuk menghitung nilai F, dan kemudian nilai F dan C dikembalikan dalam bentuk 100 derajat Celcius sama dengan 200 derajat Fahrenheit. Ya. Oke, sampai di situ saja dulu. Karena udah 16.50, satu SKS 40 menit. Bagi mahasiswa di rumah yang masih mau menggunakan QR code, silakan gunakan ini. Oke, sebentar. Kok hilang? Salah. Sabar. Oke, sementara yang di kelas boleh mengajukan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan, Dek. Apa?
Ya, minggu ke-7, kok minggu ke-7, modul 7. Modul ke-7 kita kembali seperti biasa. Hanya 1 minggu aja yang modul 6 untuk memberi kesempatan bagi yang mau pulang kampung, itu bisa mengerjakannya secara online. Ya, Anda berharap sepenuhnya online sampai habis? Enggak. Ya. Silakan. Seharusnya idealnya begitu, bersambungan. Oh, begitu. Anda mau minta lebih cepat modulnya di saya bisa meletakkan yang bagian kerja lab itu bisa diletakkan lebih awal. Tapi yang laporan, hah? Oh, materinya yang dielok maksudnya. Oke. Saya akan letakkan kalau permintaannya begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, bisa. Oke. Nah, kalau dengan demikian berarti nanti munculnya tanpa pertanyaan. Iya, karena kan pertanyaannya yang ada dalam kurung itu. Kalau tadi maksud Anda kurungnya kosong, input buka. Oh, langsung floatnya diletakkan di depan. Oh, boleh. Berurut-urut. Sebentar, ini kok belum bisa QR code-nya, terputus terus. Mohon maaf, Dek, karena QR code-nya nggak bisa. Oke, pertanyaan tadi tentang praktikum yang ke-7 sudah dilaksanakan secara offline lagi, Pak. Iya, Aido, cuman yang ke-6 saja yang online sepenuhnya. Ya, yang lainnya kalau yang membutuhkan QR code kayaknya nggak mau muncul lagi nih. Jadi dengan demikian Anda tuliskan aja yang belum berhasil di kotak chat. Ya, yang lainnya di kelas kalau sudah mengisi daftar hadir ini, nih Anda udah boleh pulang. Ya, saya letakkan di sini. Siapa yang belum? Silakan. Oke, Aido, Marco, Michael, sama-sama. Masih ada yang memerlukan kotak chat? Oke, di sini satu. Ya, Jalaluddin Muftafi, nama dan nomor mahasiswa Anda sudah tercatat. Ya. Oke, saya tutup ya. Oh, masih ada lagi? Sama-sama. Silakan. Oh, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya. Masih ada seminggu lagi. Oke, Iwan Saifullah sudah tercatat, Dek. Gimana? Bisa? Udah? Saya rekam juga loh.